Kudapan sore berisi kisah-kisah manusia yang kerap terjadi di sekitar kita. Kudapan sore memberi inspirasi bahwa orang-orang biasa pun bisa memiliki arti. Kudapan sore mengisahkan sebagian kecil perjalanan hidup anak-anak manusia yang kini telah beranjak dewasa. Kudapan sore bercerita tentang kisah nyata yang bukan rekayasa. Kudapan sore merupakan ekspresi persahabatan, persaudaraan sejati yang merentang sejak lebih dari setengah abad yang lalu. Bagi dunia di luar sana, mereka adalah orang-orang biasa. Bagi Parki 77, mereka adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Halo, selamat sore Tia. Selamat sore, Apa kabarnya? Baik banget. Wow, kita di tempat yang sangat-sangat menarik ini. Santai ya? Santai bener di hari yang Bener. cerah sekali. Gimana kabarmu sekarang Teh? Kesehatan Wah, maupun sehat sekali dan tetap aja dengan kesibukan-kesibukan seperti biasa. bisa malang melintang seluruh dunia. Itulah dia. Kalau nggak gitu namanya bukan Tea. Iya betul. Kita mau tahu nih Teh, waktu kita sama-sama dari TK dan Ya. SD, setelah itu kamu melanjutkan sekolahnya kemana Teh? Saya melanjutkan sekolahnya ke Ambon di SMP Saverius. Terus kemudian saya balik lagi ke Jogja. Oh, Ke Jogja, saya SMA, kuliah, dan akhirnya saya menikah, pindah ke kota Klaten. Wes. Jadi beberapa kota udah. Semua berawal dari Klaten berarti. Dari Klaten. Ya. Iya. Terus sekarang ini kan Tia sibuk dengan organisasi yang sifatnya sosial tapi global. Iya, betul. Kita ngelihatnya Tia tuh sibuk sekali. Kira-kira ada nggak kamu kiat-kiat gimana membagi waktu antara organisasi, bisnis, terus kemudian keluarga, dan mungkin Iya. hobi-hobi dan me time ya khususnya? Iya, jadi gini, kalau untuk kegiatan sosial sebenarnya saya udah mulai dari 25 tahun yang lalu. Yang mana saya udah membina anak-anak paduan suara itu. Tidak juga cuman menyanyi, tapi ya sekolahnya dan lain-lainnya. Iya. Nah, kemudian pada saat umur saya 35 tahun, saya punya tujuan dan cita-cita saya yaitu hidup saya harus mulai ataupun start dari usia 40. Oh, start from 40 ya. Ya, jadi Life begins at 40 ya. Yes. Ya. Itu jadi life begin at 40 itu yang membuat saya pada saat umur 40 saya punya bisnis itu sudah settle. Oh. Sudah bisa ditinggal, sudah bisa dikelola dari jarak jauh. Karena pada saat anak saya umur 11 tahun, saya harus meninggalkan Indonesia. Oh, iya. Itu ke Singapura. Di sana saya juga berusaha untuk bisnis sambil ngasuh anak karena dia masih di bawah umur, baru 11 tahun. Kemudian dia lulus SMP, kami pindah ke Australia, ke Sydney. Itu pun begitu, saya kerja di sana dan mendidik anak. Terus bisnis pun tetap jalan. Jadi waktu di Australia saya 3 minggu di Australia, 1 minggu di Indonesia. Ya. Dan untuk kegiatan sosial saya lakukan juga dari jauh. Yang penting anak-anak asuh saya itu bisa berlatih ya. dengan baik dan juga tetap bisa ikut kompetisi di mana-mana. Iya. Terus Jadi bagi waktunya gimana tuh kan? Jadi waktu Ada di itu luar kalau negeri, itu dia. Kalau Luar biasa. bagi waktu pasti ya, saya karena ada selisih jam Iya. antara Australia dan Indonesia. Jadi pada saat saya pagi kerja di kantor, saya pulang jam 4, itu di Indonesia baru jam 12. Ya, jadi setelah saya pulang, saya baru kerja untuk pekerjaan saya Indonesia dengan online dengan pegawai-pegawai saya. Oh, iya. Ya, jadi saya bisa bagi waktu itu. Terus jam 8 waktu Australia saya selesai. Oh, Gitu, iya. saya jam 8 selesai, terus seperti biasa nyapu, masak buat anak, nyuci setrika lah di luar negeri seperti biasa gitu. Dan itu bisa saya lakukan selama 7 tahun Wow. dari Australia. Jadi itu sebenarnya kelebihannya juga antara perbedaan waktu itu justru sangat
sangat beruntung ya karena Iya. kita bisa mengatur waktu dengan ini ya. Betul, jadi kita bisa mengatur Bisa benar-benar. semuanya bisa kita lakukan ya. Betul banget. Ya. Terus kira-kira kamu punya visi apa, misi apa yang dalam usaha ini yang masih harus kita bagikan ke orang-orang gitu? Jadi saya tuh punya visi, saya ingin itu setiap orang itu bisa melayani. Jadi Bisa melayani ya? bisa melayani apapun itu, ya. Karena melayani itu bukan cuman seperti asisten rumah tangga, tapi kita bisa melayani teman-teman minta tolong ini, minta tolong itu, berarti kita melayani mereka dari teman aja deh, dari saudara. Iya, Itu iya. karena dengan kita punya waktu, kita punya keinginan untuk melayani itu membuat kita sendiri senang apabila pelayanan kita tuh diterima dengan baik dan yang menerima itu mendapatkan manfaatnya. Jadi itulah, jadi visi saya, misi saya itu adalah semua orang bisa melayani. ya. Iya. Kita lebih baik memberi daripada kita diberi ya. Ya, betul. Betul. Sekarang menurut kacamata seorang Thea yang salah satu pendiri dari Parki 77 Ya. dan mungkin bukan mungkin dan sekarang sebagai ketua umum, kira-kira Thea mau punya visi apa dengan organisasi kita ini? Oke. Jadi mungkin dari organisasi Parki 77 yang belum punya adalah sumber dana, jadi usaha. Itu yang harus kita kembangkan. Sebenarnya ada rencana kita dulu membuat koperasi, ya kan? Membuat koperasi itu sebenarnya bisa. Cuman kalau ada koperasi kita harus punya bidang usaha juga. Untuk apa? Untuk membuat itu ya? Koperasi itu bisa hidup. Jadi mungkin karena pandemi ini, jadi kegiatan untuk bagaimana kita mau mencoba untuk membuat koperasi itu otomatis terhenti. Ya mudah-mudahan aja setelah ini nanti akan ada benar-benar Berjalan, ya. bisa dibentuk koperasi Parki 77 karena itu sangat membantu. Ya, jadi kita bisa membantu teman-teman juga. Betul. Dengan adanya koperasi itu ya. Ya, betul. Nah, mimpi-mimpi apa yang sampai saat ini belum Thea capai? Apakah ada sesuatu yang masih ingin dilakukan dengan lebih-lebih? Untuk Parki 77? Parki 77. Ya, sebenarnya mimpi saya bahwa semua teman-teman itu bisa menikmati hari tuanya dengan baik. Gitu. Karena kita kan umur kita kan umur pensiunan. Ya. Jadi preparing sebelum pensiun itu diharapkan bisa. Ini masih ada waktu 1-2 tahun. Mungkin ada yang pensiun umur 57, 58. Mungkin bisa mulailah dari sekarang untuk prepare bagaimana kita mensiasati pada saat kita udah pensiun. Sebenarnya banyak karena teman-teman semua tuh banyak sekali potensinya. Cuman mungkin komunikasinya kurang dan mungkin ada rasa malu bertanya sesat di jalan itu. Jadi banyak teman yang tidak mau bertanya. Kalau saya dengan senang hati apabila ada teman yang mau untuk bagaimana nih supaya saya pada saat pensiun bisa istilahnya punya kegiatan yang positif, itu dengan senang hati saya akan bantu. Baik. Apakah ada hal-hal yang ingin kamu sampaikan buat teman-teman kita, baik Parki maupun teman kita yang di luar ya? Jadi khususnya untuk teman-teman Parki 77, kita semua harus kompak. Kompak itu tidak memandang suku, agama, ras dan lain-lainnya. Karena dengan kita kompak, komunikasi itu akan terjalin dengan baik, ya. Akan terbentuk dengan baik. Dari komunikasi itulah kita menghasilkan sesuatu yang baik, khususnya untuk Parki 77, untuk teman-teman. Jadi dari kita untuk kita, bukan untuk orang lain. Nah, itulah utamanya yaitulah komunikasi dengan baik antar anggota. Itu aja, Pun. Ya, oke. Terima kasih banyak Thea untuk segala waktu dan kesempatan kita bisa ngobrol sore-sore ini. Ini kita yuk, ini kita tos dulu. Kudapan sore dan Parki 77. Parki 77. Oke. Hello, beautiful day. Would you like to go and Sorry, but I can't. There are a million things I have to do today. you know What? I've got something to say. I'd really like to say. I've heard it all before, excuse me, but I don't believe a single word you say. Won't you sit a while? Please give me a chance and let me find a way to make you smile. Baby, I'm so sorry. Oh, I love you so. Won't you look at me and smile?
understand all the things you said. I know what can I do, I just would like to try and make it up to you. Well, What? I'd like some time to think. I don't know if I can. Yes, I understand, but please don't take too long. Kayaknya masih terbawa naik VW tadi ya. Jadi kayak nggak ada yang masuk angin kan? Belum. Selamat malam sahabat Parki 77. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam hari ini kita semua masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Walau di luar sana pandemi masih ada, tetapi dengan
rasa bangga dan rasa keinginan kita semua untuk bertemu. Insya Allah kita semua sehat, bisa bersama-sama di sini menikmati sebuah perjalanan kita dari kita TK, SD, dan sampai dengan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang mempersiapkan, khususnya panitia dari Kopassus, yang mana kita 2 kali sudah tertunda acara ini. Tetapi pada malam hari ini akhirnya bisa terlaksana walaupun hanya 50% dari data alumni, jumlah alumni yang kami punya. Tetapi itu tidak menyurutkan niat dan semangat teman-teman kan. Kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, nyanyi-nyanyi, joget-joget, makan-makan. Pokoknya kita semua harus happy. Juga saya ingin mengucapkan kepada Ibu Guru, Ibu Sum, dan Ibu Nuning yang bisa ikut hadir pada malam hari ini bersama-sama dengan teman-teman dari Jakarta dengan naik kereta api. Terima kasih sekali Ibu. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Yang jelas sangat bangga. Saya ingin seperti Ibu berdua yang bisa terus bersama dengan murid-muridnya. Mungkin kalau saya dengan teman-teman saya bersama susah senang, dan sekarang Ibu bisa melihat murid-murid Ibu mungkin dulu yang dulu bandel sekarang baik banget. Ada juga mungkin yang baik banget sekarang jadi bandel ya Bu ya. Tapi itulah Parti 77. Selamat malam semua sahabat Parti yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum saya mulai, saya pengen untuk Kopassus ada di sini sama-sama saya, karena saya tidak bekerja sendiri selama 3 tahun ini. Silakan Kopassus, ayo Kopassus. Saya sendiri nggak tahu kenapa dinamain Kopassus, saya sih iya aja. Sang yang ngarang soalnya, Sekum bebas. Boleh ngarang. Ya, silakan. Jadi mungkin Parti 77 bisa tetap berkontribusi untuk teman-teman maupun untuk para guru maupun masyarakat sekeliling, karena saya dibantu oleh orang-orang hebat ini. Tepuk tangan buat Kopassus. Jadi di awal kepengurusan saya, pandemi melanda. Kita bingung mau buat apa, tapi kita harus buat sesuatu. Tetapi berkat kita sering berdiskusi, mulai kita ada acara Parti Talk, ataupun kita bikin halal bihalal secara virtual, Natal, Tahun Baru virtual, tetap kita membagi-bagi sembako, ataupun kita membantu sumbangan APD dan lain-lain ke beberapa rumah sakit. Tetapi kita tetap Parti 77 harus berbuat sesuatu, dan itu bisa kita lakukan nggak kerasa tuh 1 tahun itu benar-benar full kegiatan. Tapi mungkin kita hanya bisa menginformasikan di grup WA. Tapi itulah kami, dan terakhir kemarin pas reuni itu juga luar biasa. Kami sudah mengadakan yang mana teman-teman itu yang tidak ikut pada nyesel. Aku nggak ikut ya, kayaknya seru banget. Ya, memang seru banget. Jadi berapapun
party itu berkumpul selalu ada sesuatu. Hidup Parti 77. Ya, dan mungkin pada hari ini adalah sebenarnya hari terakhir kepengurusan kami di Parti 77, tetapi jangan khawatir, tetap ada yang bisa melanjutkan karena Parti ini organisasi alumni yang benar-benar solid yang ada di Tarakanita 2 Jakarta. Di setiap angkatan nggak ada. Cuman kita angkatan 77 ini yang kompak, yang selalu bikin kegiatan aktif dan nggak cuma untuk kita, tapi untuk semua. Ya, jadi kita nggak pernah memikirkan kita aja. Kalau kita aja pasti kita pikiran itu nomor 1 dari teman-teman Parti. Tapi yang lain pun kita juga selalu memikirkan. Sampai pada 3 tahun ini cukup banyak teman kita yang berpulang. Itu juga kami merasakan kesedihan yang sangat ya, karena di usia-usia kita ya di 56, 57, 55 ini masa-masa kritis sebenarnya, karena ada yang mulai pensiun, ya kan? Ini dari dalam ya, bukan kesehatan ya. Masa-masa pensiun itu kita harus siap. Ya, jadi tapi Parti 77 itu selalu memberikan solusinya lewat Parti Talk. Ada bagaimana berjualan online, bagaimana kita mau mencoba di pasar modal, belajar untuk handicraft dan lain-lain. Kita tetap mengadakan kegiatan yang bermanfaat untuk teman-teman. Jadi semoga apa yang sudah kami berikan selama 3 tahun ini dari Kopassus itu bisa bermanfaat buat teman-teman, dan terutama di kesehatan ya, dari Dokter Sari yang sering memberikan tips bagaimana menjaga kesehatan kita di usia-usia kita ini ya, karena saya salah satu dari pasien tetap Dokter Sari yang selalu menanyakan, karena saya juga banyak penyakit tapi harus tetap sehat, tetap semangat ya. Jadi mungkin kami mengucapkan terima kasih, saya dan Kopassus mengucapkan terima kasih atas semua bantuan, doa, kontribusi dan segalanya dari teman-teman dari Parti 77 ini. Dan mohon maaf apabila dalam kepengurusan 3 tahun ini ada hal-hal yang tidak sengaja, yang kurang baik ataupun kurang pas untuk Anda semua, yang secara tidak sengaja kami lakukan, kami mohon maaf. Tapi kami sekali lagi dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami sangat-sangat mencintai Anda semua, warga Parti 77. Semoga Parti 77 selalu jaya and number one. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Teh. Buat sahabat yang cinta, oh ya. Dengan tumpang ini saya bisa menitipkan Parti 77 selanjutnya.